Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Liswati dari kelas TI 4D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil draft proposal skripsi saya yang berjudul pengembangan gamifikasi pembelajaran computational thinking. Yang melatar belakangi saya untuk mengerjakan judul tersebut adalah di Indonesia computational thinking sedang naik daun, terlebih ketika mata pelajaran informatika resmi masuk ke dalam kurikulum 2013 melalui Permendikbud nomor 35, 36, dan 37 tahun 2018. Kemudian computational thinking sebagai sebuah cara memahami dan menyelesaikan masalah kompleks menggunakan teknik dan konsep ilmu komputer seperti dekomposisi, abstraksi, dan algoritma. Dipandang banyak ahli merupakan salah satu kemampuan yang banyak menopang dimensi pendidikan abad 21 tersebut. Gamifikasi adalah pendekatan pembelajaran menggunakan elemen-elemen di dalam game atau video game dengan tujuan memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Lalu di sini terdapat rumusan masalah yang saya ambil adalah yang pertama, bagaimana menerapkan gamifikasi dalam pembelajaran computational thinking. Yang kedua, bagaimana dampak gamifikasi dalam pembelajaran computational thinking. Lalu tujuannya adalah yang pertama, dapat menerapkan gamifikasi dalam pembelajaran computational thinking dan mengetahui dampak gamifikasi dalam pembelajaran computational thinking. Begitupun ada batasan masalah yang terdapat di sistem tersebut. Yang pertama, sistem ini berbasis website. Sistem ini memuat soal-soal mengenai computational thinking. Sistem ini menggunakan framework kode Igniter. Sistem ini menggunakan database MySQL. Selanjutnya, menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan penelitian ini berfokus pada tampilan dan penggunanya adalah mahasiswa. Di sini terdapat manfaat dari gamifikasi computational thinking. Yang pertama, dengan adanya sistem gamifikasi ini memberikan kemudahan untuk pengguna dalam pembelajaran computational thinking. Yang kedua, gamifikasi ini dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan belajar siswa maupun mahasiswa dalam bidang computational thinking. Dan yang terakhir, mengajak seseorang untuk belajar mencari solusi yang lebih efisien dan optimal dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam semua pelajaran, karena terbiasa mencari solusi dan membentuk pola solusi yang mempercepat melakukan problem solving. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh yang saya ambil dari landasan teori dengan judul penerapan konsep gamifikasi dalam perancang aplikasi pembelajaran TenSys bahasa Inggris berbasis website menggunakan framework kode Igniter dengan pola MVC, yang berasumsi bahwa TenSys adalah salah satu dasar ilmu untuk mempelajari bahasa Inggris. Dengan setiap kalimat yang dibuat dalam bahasa Inggris memiliki struktur kalimat yang diatur dalam TenSys, yaitu terdiri dari subjek, kata kerja, objek, dan keterangan. Dengan memahami TenSys tersebut, akan lebih mudah mempelajari bahasa Inggris, khususnya dalam membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Pada umumnya, cara yang digunakan untuk belajar mandiri yaitu dengan memanfaatkan konsep e-learning. Aplikasi yang akan dibangun adalah membuat aplikasi e-learning dengan menerapkan konsep gamifikasi berbasis website menggunakan framework kode Igniter dengan pola MVC. Kemudian ada beberapa dasar teori yang saya kutip. Yang pertama, gamifikasi. Gamifikasi adalah pendekatan pembelajaran menggunakan elemen di
di dalam game atau video game dengan tujuan memotivasi para mahasiswa dalam proses pembelajaran dan memaksimalkan belajar dengan rasa enjoy dan pembelajaran tersebut merasa enak dilakukan dan dikerjakan dengan baik. Selain itu, media ini dapat digunakan untuk menangkap hal-hal yang menarik minat siswa dan menginspirasi untuk terus melakukan pembelajaran. Gamifikasi juga sebagai media pemasaran yang digunakan dalam mengimprovisasi tampilan dan desain website untuk meningkatkan daya tarik user supaya belajar dengan enjoy dan semangat. Yang kedua, computational thinking, yaitu salah satu kemampuan problem solving untuk merancang sistem dan memahami perilaku manusia dengan mengambil konsep dasar ilmu komputer. Untuk yang selanjutnya, MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data yang didistribusikan secara gratis. Setiap pengguna secara bebas menggunakan MySQL dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan atau yang bersifat komersial. SQL ini dengan sistem yang dibuat sebagai penampung database dalam pengerjaan sistem yang berisikan soal-soal computational thinking untuk mengisi konten dari sistem tersebut. Yang terakhir, Exam merupakan tools yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Dengan menginstal Exam, maka tidak perlu lagi melakukan instalasi konfigurasi web server, Apache PHP, dan MySQL secara manual. Dengan Exam sebagai platform yang berdiri sendiri yang memudahkan dalam proses pengeditan, desain, dan pengembangan sistem. Selanjutnya ada metodologi pengembangan. Teknik pengolahan data pada penelitian dilakukan dengan menggunakan metode gamifikasi. Berikut adalah tahapan metode gamifikasi. Yang pertama, perencanaan. Pada tahap awal ini, sistem untuk mempermudah mendefinisikan perkiraan kebutuhan agar tercapainya sebuah tujuan, sebuah strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan aktivitas kerja aplikasi yang dibuat. Yang kedua, perancangan, yaitu mendapatkan gambar dengan jelas apa yang dikerjakan pada analisa kebutuhan, maka dilanjutkan dengan memikirkan bagaimana bentuk sistem yang baru tersebut. Selanjutnya, pengkodean, penerjemahan rancangan ke bentuk yang belum dapat dimengerti mesin dengan bahasa pemrograman. Yang terakhir, testing atau pengujian. Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem untuk memeriksa apakah suatu perangkat lunak yang dihasilkan sudah dapat dijalankan sesuai dengan standar tertentu atau masih ada error pada sistemnya. Untuk selanjutnya, desain sistem. Yang pertama, flowchart system, yang mana setiap user diwajibkan untuk login terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam dashboard atau halaman utama. Selanjutnya, jika ingin melanjutkan aktivitas, maka bisa memilih level, dan jika tidak, maka kembali ke halaman dashboard. Kemudian setelah memilih level, bisa mengerjakan soal, lalu melihat nilai, dan selesai. Lalu di sini ada use case diagram, yang mana pada alur kerja use case ini dijelaskan bahwa
ada dua aktor, yang mana ada admin dan siswa atau mahasiswa. User atau sebagai siswa dapat melakukan login, mengerjakan soal, melihat nilai, dan melakukan logout jika sudah selesai beraktivitas di dalam sistem. Untuk admin dapat melakukan login, mengelola data soal, mengelola sistem, melihat nilai, dan jika sudah selesai melakukan aktivitas bisa melakukan logout. Selanjutnya ada mockup halaman login. Untuk user bisa mengisi username dan password, kemudian langsung mengklik button login. Jika user belum memiliki akun, maka bisa meregister pada highlight merah yang bertulis register di sini agar bisa melakukan login. Untuk selanjutnya ada dashboard siswa, yang mana dashboard ini terdapat avatar atau nanti bisa muncul foto dari user, nama dari user, kemudian nilai juga, level yang dipilih, dan page yang sudah dimiliki oleh user. Untuk levelnya sendiri di sini ada easy, medium, dan hard. Untuk yang kuncinya sudah terbuka berarti bisa diakses, dan jika belum terbuka, belum bisa diakses, maka harus mengerjakan soal atau menyelesaikan soal-soal yang ada di level sebelumnya. Untuk selanjutnya pada halaman pengerjaan soal masih sama, terdapat foto dari user, nama, nilai, level yang dipilih, dan page yang sudah diterima oleh user. Kemudian di sini ada tambahan waktu dalam pengerjaan soal. Setelah itu bisa membaca soal terlebih dahulu, kemudian dipilih jawaban mana yang paling benar, lalu bisa diklik button submit jika sudah yakin dengan jawabannya. Untuk bisa melanjutkan soal berikutnya bisa diklik button next. Untuk yang terakhir halaman leaderboard, yang mana menampilkan dari peringkat user yang telah menjawab atau mengerjakan soal pada level yang dipilih, dan muncul beberapa nama user yang sudah login ke dalam sistem sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk mendapatkan peringkat yang teratas atau sebaliknya. Jika yang peringkat pertama paling atas divisualisasikan sebagai juara pertama, kemudian peringkat nomor 2 mendapatkan juara 2, dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.